Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayuni, NIM 1919016. Sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang Islam pada abad pertengahan. Harun Nasution membagi masa sejarah Islam itu ada 3. Yang pertama, masa klasik, yaitu pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi, dan yang kedua masa abad pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan yang ketiga yaitu masa modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Pada abad pertengahan ini kami akan sedikit mengulas tentang masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar. Pada masa kemunduran ada 3, yaitu bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan, yang kedua serangan Timur Leng, dan yang ketiga dinasti Mamluk. Untuk yang 3 kerajaan besar, yang pertama ada kerajaan Turki Utsmani, yang kedua ada kerajaan Safawi di Persia, dan yang ketiga ada kerajaan Mughal di India. Yang pertama adalah bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan hanya menyebabkan kehancuran pada kekhalifahan Abbasiyah, tapi juga ada kemunduran politik di peradaban Islam. Baghdad dihancurkan oleh pasukan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan ini mewarisi sifat kakeknya yang bernama Genghis Khan, yaitu yang sifatnya itu keras, perkasa, dan membawa kehancuran. Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Hulagu Khan ini disebut dengan dinasti Ilkhan, yang mana dinasti Ilkhan ini menguasai wilayah-wilayah di Asia Kecil di barat, India, dan di timur. Kemudian ibu kotanya di Tabriz. Hulagu Khan ini beragama Syamanis. Setelah sepeninggal Hulagu Khan digantikan oleh anaknya yang bernama Abaga. Dia beragama Kristen. Sepeninggal Abaga ini digantikan oleh Ahmad Togheder yang beragama Islam. Selain Ahmad Togheder, ada juga pada masa kepemimpinan Mahmud Ghazan, yang mana dia juga beragama Islam. Dan untuk selanjutnya dinasti ini dipimpin oleh pemimpin yang beragama Islam. Kehancuran dinasti Ilkhan ini disebabkan adanya bencana alam, bencana kelaparan, angin topan, disertai dengan hujan es. Bencana ini terjadi pada masa kepemimpinan Abu Sa'id pada tahun 1317 Masehi sampai 1335 Masehi. Bencana kelaparan dan angin topan disertai dengan hujan es itu mengakibatkan kerajaan ini terpecah belah setelah sepeninggal Abu Sa'id, yang akhirnya dinasti ini kemudian ditaklukkan oleh Timur Leng. Yang selanjutnya yakni dinasti Mamalik di Mesir. Yang selanjutnya yakni serangan Timur Leng. Setelah lebih dari 1 abad, umat Islam berusaha bangkit dari kehancuran yang disebabkan oleh serangan bangsa Mongol. Serangan datang lagi, kali ini dipimpin oleh Timur Leng. Penyerangan kali ini sudah ada dalam agama Islam, maksudnya dari keturunan orang Islam. Namun kebiadaban dan kekejaman yang berasal dari keturunan-keturunannya itu masih melekat kuat pada dirinya.
Timur Leng ini terkenal sebagai penguasa yang sangat kejam terhadap para penentang-penentangnya. Namun sebagai seorang muslim, ia bisa dikatakan sebagai orang yang soleh. Sepeninggal Timur Leng ini, kepemimpinan dialihkan pada anaknya yang bernama Syahrukh. Cukup bagus kekuasaan yang dipimpin oleh Syahrukh ini, namun tidak bisa bertahan lama. Yang selanjutnya akan digantikan oleh Abdul Latif pada tahun 1452 sampai 1469 Masehi. Nah, pada masa inilah kekuasaan Timur Leng ini mulai terpecah belah. Mamalik adalah bentuk jamak dari kata Mamluk yang artinya budak. Dinasti Mamalik ini memang didirikan oleh para budak. Para budak ini pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah yang kemudian dididik dan dijadikan tentara. Dinasti Mamalik ini membawa warna baru pada sejarah politik Islam. Pemerintah dinasti ini memakai sistem oligarki militer. Sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik dengan tentara Mongol di Ain Jalut membawa modal besar untuk menguasai kekuasaan di daerah sekitarnya. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka jalur perdagangan dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah pada masa sebelumnya. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik dalam jalur darat maupun laut. Dinasti Mamalik juga ada kemajuan di bidang arsitektur. Banyak arsitek yang didatangkan ke Mesir untuk membangun masjid-masjid, sekolah, dan lain-lainnya. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan, Islam menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Oleh karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir. Kemajuan-kemajuan yang tercapai itu disebabkan kepribadian dan wibawa pemimpin yang sangat tinggi, solidaritas sesama militer yang kuat, dan stabilitas negara yang aman dari gangguan-gangguan. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut mulai menurun, sehingga dinasti Mamalik ini sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Dari pihak lain, kekuatan politik yang besar baru muncul sebagai tantangan dan serangan dinasti Mamalik, yaitu dari kerajaan Utsmani. Dinasti Mamalik mengalami kekalahan dalam peperangan dengan kerajaan Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Oleh karena itulah kerajaan Mamalik diakhiri oleh kerajaan Utsmani, sehingga kerajaan Mamalik ini di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani yang dijadikan sebagai salah satu provinsinya, yaitu Mesir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan itu baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar. Di antaranya adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Dari kerajaan-kerajaan itu, yang paling besar dan paling
paling lama bertahan adalah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan yang terbesar dan terlama, dikenal juga sebagai Imperium Islam. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, bangsa Turki pindah ke Turkistan, kemudian ke Persia dan Irak. Kemudian mereka menetap di Asia Tengah dan sekitar abad ke-9 atau ke-10 mereka masuk agama Islam. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Utsman I, seorang bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Utsman I memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Utsman I ini menyerang perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa, yang kemudian kota Broesa ini dijadikan ibu kota kerajaan. Ekspansi kerajaan Utsmani sempat terhenti ketika ekspansi itu diarahkan ke Konstantinopel. Tentara Mongol yang dipimpin Timur Leng melakukan serangan ke Asia Kecil. Pertempuran hebat ini terjadi di Ankara pada tahun 1402 Masehi. Tentara Turki Utsmani mengalami kekalahan. Bayazid bersama putranya tertawan dan wafat dalam tahun 1403 Masehi. Kekalahan Bayazid ini membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani. Penguasa-penguasa Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Suasana buruk ini baru berakhir setelah Sultan Muhammad I yang memimpin pada tahun 1403 Masehi sampai 1421 Masehi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Sultan Muhammad ini berusaha keras menyatukan negaranya dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaannya seperti sebelumnya. Usaha Sultan Muhammad I yang pertama kali adalah mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Kemudian usahanya ini diteruskan oleh kepemimpinan selanjutnya, yaitu Murad II pada tahun 1421 Masehi sampai 1451 Masehi. Sehingga Turki Utsmani ini pun mencapai puncak kemajuannya pada masa Muhammad II atau yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 Masehi sampai 1484 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih ini dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dengan terbukanya Konstantinopel ini sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium, lebih mudahlah arus ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Akan tetapi, ketika Sultan Salim I, putra dari Sultan Muhammad Fatih, naik tahta, ia mengalihkan perhatian ke arah timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan dinasti Mamalik di Mesir itu. Usaha Sultan Salim I ini dikembangkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanun. Ia tidak mengarahkan ekspansinya ke salah satu arah timur atau barat, tetapi seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani merupakan objek yang ingin ia taklukkan. Sultan Sulaiman ini berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanun mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Begitu luas sekali wilayah yang berada pada dinasti Turki Utsmani ini. Setelah Sultan Sulaiman meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan pada putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani ini mundur. Akan tetapi, meskipun terus mengalami kemunduran,
kerajaan ini untuk beberapa abad setelah kemunduran itu masih dipandang sebagai kerajaan yang terkuat, terutama dalam bidang militer. Kerajaan ini memang masih bertahan 5 abad lagi setelah kemunduran itu terjadi. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat itu memiliki kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Yang pertama adalah kemajuan dalam bidang kemiliteran dan pemerintah. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Utsmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, yaitu mulai dari benua Asia, Afrika, maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan kemiliteran ini ialah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah. Keberhasilan ekspansi ini dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Perdana Menteri yang membawai gubernur. Kemudian gubernur mengepalai daerah tingkat 1 yang membawai bupati. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara, di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang. Kitab tersebut diberi nama Multaqo al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, maka sultan tersebut mendapat gelar Sultan Al-Qanun. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, kerajaan Turki Utsmani mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana kerajaan. Kemudian dari Bizantium, kerajaan Turki Utsmani mengambil ajaran tentang organisasi pemerintahan dan kemiliteran. Sedangkan dari bangsa Arab, kerajaan Turki Utsmani menerima ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf. Keadaan Turki Utsmani banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam, yaitu berupa bangunan-bangunan masjid dengan hiasan kaligrafi yang indah, seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori. Pada masa pemerintahan Sulaiman, di kota-kota besar banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, penginapan, dan pemandian umum. Disebutkan pula bahwa 235 bangunan dari bangunan-bangunan itu dibangun di bawah koordinator Sinan, yang mana Sinan adalah seorang arsitek asal Anatolia. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan mereka kelihatan begitu tidak menonjol. Karena itulah di dalam khazanah intelektual Islam tidak dapat ditemukan ilmuwan yang terkemuka pada masa Turki Utsmani ini. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam bidang sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat di wilayah Turki.
Pada masa Turki Utsmani ini, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Di pihak lain, kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis perkembangannya begitu sedikit sehingga tidak begitu terlihat. Para penguasa pada dinasti Turki Utsmani ini lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani ini. Di antaranya adalah wilayah kekuasaan yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi untuk memperluas wilayah. Ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi untuk mengurus administrasi negara. Untuk faktor kedua adalah keanekaragaman penduduk. Menguasai wilayah yang luas tentu saja mengurus penduduk yang beragama etnis, agama maupun adat istiadat. Untuk mengurus penduduk yang beragam dalam wilayah yang luas harus dengan organisasi pemerintah yang teratur. Tanpa dukungan dengan administrasi yang baik, maka pemerintahan menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu muncul. Karena rakyat-rakyatnya atau masyarakat tidak begitu terurus oleh kepemimpinan pada dinasti Turki Utsmani tersebut. Faktor ketiga disebabkan oleh kelemahan para penguasa. Setelah Sultan Sulaiman, Turki Utsmani dipimpin oleh sultan-sultan yang sedikit lemah yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu dibiarkan terus dan tidak pernah bisa diatasi secara sempurna setelah pergantian sultan-sultan. Maka semakin lama semakin parah sampai jatuh di Eropa dan tidak ada yang mampu lagi untuk mengatasi karena saking banyaknya masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah tentang kerajaan Safawi yang berada di Persia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Puji Alia Hadiani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Alia Hadiani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi ini berdiri sejak tahun 1503 sampai dengan 1722 Masehi. Jadi kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan perekat dan dikenal dengan nama Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Jadi tarekat ini terus bergerak sehingga membentuk gerakan politik dan kemudian berhasil mendirikan kerajaan. Pada saat yang sama, sementara itu di Persia muncul juga dinasti yang merupakan suatu kerajaan besar di dunia yang berasal dari seorang sufi namanya Syekh Ishaq Saifuddin. Jadi Saifuddin ini berasal dari keturunan Imam Syiah yang keenam, namanya itu adalah Musa al-Kazim. Oleh karena itu juga kerajaan Safawi itu menggunakan aliran Syiah sebagai mazhab negaranya. Oleh karena itu kerajaan Safawi ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran pada saat ini. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik dan sosial kerajaan Safawi. Jadi politik dan sosial kerajaan Safawi ini mulai bangkit setelah raja kelima kerajaan Safawi ini naik tahta, namanya adalah Abbas I. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam memulihkan politik kerajaan Safawi itu ada 5 cara yang beliau lakukan. Yang pertama adalah mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan pengontrolan dari pusat. Yang kedua adalah pemindahan ibu kota ke Isfahan. Yang ketiga, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Hizbullah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak. Yang keempat adalah mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Yang kelima
yaitu berjanji tidak akan menghina khalifah. Sedangkan kondisi keagamaan pada masa kerajaan Syapawi, jadi pada masa Abbas I ini kebijakan agama tidak seperti khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara, tapi ia menanamkan sikap toleransi yang amat besar. Jadi paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan. Orang Sunni juga dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Begitu juga pendeta Nasrani diperbolehkan mengembangkan ajaran agamanya. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa kerajaan Syapawi ini, jadi saat itu kepulauan Hormuz dikuasai oleh Abbas I, salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Syapawi. Jadi karena dikuasainya pelabuhan ini, perdagangan mengalami kemajuan, baik itu di sektor pertanian, terus perkebunan, dan lain sebagainya. Namun kondisi ini tidak bertahan lama karena setelah Abbas I ini digantikan oleh penerusnya, kerajaan Syapawi ini lambat laun mengalami kemunduran, sehingga rakyat cenderung masa bodoh atas penindasan yang dilakukan oleh generasi selanjutnya. Selanjutnya adalah kondisi bidang ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Syapawi. Jadi dalam sejarah Islam, bangsa Persia ini sangat terkenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga pada masa Abbas I berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang. Berkembangnya ilmu pengetahuan masa kerajaan Syapawi ini tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Jadi Raja Abbas I ini sangat mengutamakan pengetahuan-pengetahuan khususnya mengenai pengetahuan agama, terutama ilmu fikih. Sehingga banyak sekali ulama-ulama yang lahir pada masa kerajaan Syapawi. Salah satu yang terkenal waktu itu adalah Baharuddin Al-Amili, kalau tidak salah namanya seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang mengalami peradaban tinggi pada masa pemerintahan Abbas I. Namun setelah beliau wafat, kondisi ilmu pengetahuan dan seni mengalami banyak kemunduran. Kerajaan selanjutnya yaitu adalah dinasti Mughal di India. Adapun sejarah berdirinya kerajaan Mughal India ini, jadi kerajaan Mughal ini berdiri seperempat abad setelah berdirinya kerajaan Syapawi. Jadi di antara 3 kerajaan besar Islam, kerajaan Mughal ini yang termuda. Namun kerajaan Mughal ini bukanlah kerajaan Islam pertama yang ada di benua India. Awal dari kekuasaan Islam di India ini terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Jadi penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim pada masa Muawiyah I. Terjadinya perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Khalifah Al-Walid ini akhirnya mengirim Muhammad ibnu Qasim untuk memimpin pasukan. Jadi dalam waktu kurang lebih 4 tahun, Muhammad bin Qasim berhasil menaklukkan daerah yang diperintahkan oleh Khalifah Al-Walid dan menjadi gubernur yang menjalankan pemerintah dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, dan riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik. Setelah itu ada 9 gubernur tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti penerusnya. Terjadilah penggulingan kekuasaan antara dinasti, kemudian pada akhirnya ada sebuah pemerintahan bernama Babur, dan kemudian mereka meraih kemenangan. Dengan ditegakkannya pemerintah Babur di kota Delhi, maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Adapun para penguasa kerajaan Mughal India, ada banyak sekali penguasa. Salah satunya adalah
Babur pada tahun 1526 sampai dengan 1530. Masa pemerintahan Babur ini ditandai oleh dua persoalan besar, yaitu bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak antara tahun 1526 sampai dengan 1527 Masehi, dan munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan dan juga masih setia kepada keluarga Babur. Raja selanjutnya adalah Raja Humayun. Jadi setelah Babur itu digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Humayun. Ia adalah seorang raja yang dermawan, ramah, dan suka memaafkan. Pada masa awal pemerintahannya, Humayun ini mengalami kesulitan karena perilaku dari saudara-saudaranya yang menentukan hak untuk pemerintah. Mereka saling bertikai sampai terjadi perang saudara antara mereka. Namun pemberontakan itu berhasil diatasi sehingga Humayun itu dapat memerintah kembali. Setelah beliau meninggal, beliau digantikan oleh raja selanjutnya yang bernama Jalaluddin Muhammad Akbar. Ini adalah anaknya dari Raja Humayun. Jalaluddin Muhammad Akbar merupakan raja yang sangat terkenal pada masa itu, karena masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dari kejayaan Mughal, yaitu sebuah dinasti Islam yang besar di India. Jadi awal masa pemerintahannya, Jalaluddin Muhammad Akbar ini menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan dari pemberontak yang sebelumnya. Namun Raja Akbar ini berhasil mengalami persoalan tersebut dan berhasil kembali memimpin negaranya. Setelah persoalan dalam negeri tersebut dapat diatasi, Raja Akbar mulai menyusun program ekspansi. Jadi keberhasilan ekspansi militer Akbar ini menandai berdirinya Mughal sebagai sumber kesultanan besar. Raja Akbar ini menerapkan politik yang memandang semua rakyat sama derajatnya karena tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Sehingga pada tahun 1605 Masehi, Raja Mughal yang sangat masyhur ini wafat. Jadi Raja Akbar ini wafat dan digantikan oleh anaknya. Nama anak dari Raja Akbar adalah Jehangir. Jadi raja selanjutnya adalah Raja Jehangir. Setelah Raja Muhammad Jalaluddin Akbar wafat, ia digantikan dengan anaknya, di mana masa pemerintahan anaknya itu kurang lebih selama 23 tahun. Raja Jehangir ini merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pada masa pemerintahan Raja Jehangir ini juga diwarnai dengan pemberontakan yang tidak hanya muncul dari luar istana, tapi juga dari dalam istana. Pemberontakan dari dalam istana sendiri dipimpin oleh putranya yang bernama Khurram. Tapi dengan bantuan dari Panglima Muhammad, ia berhasil mengatasi pemberontakan tersebut. Dan juga berkat usaha permaisuri dari Raja Jehangir, permusuhan antara ayah dan anaknya dapat diatasi. Artinya terjadi perdamaian antara Raja Jehangir dengan anaknya. Dan pada masa kepemimpinan beliau berhasil menaklukkan banyak wilayah, dan usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan ini mempertegas kenegarawan yang diwarisi oleh ayahnya, yaitu Muhammad Jalaluddin Akbar. Raja selanjutnya adalah Syekh Jehan. Syekh Jehan ini merupakan seorang yang terpelajar. Ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan, namun ia berhasil memadamkannya. Syekh Jehan ini meninggal pada tahun 1657 Masehi setelah beliau menderita sakit keras. Raja selanjutnya adalah bernama Al-Maghir I. Beliau adalah penguasa yang berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan kakeknya, yaitu Raja Akbar.
Pada masa pemerintahan beliau, ia menyuruh perusakan kuil-kuil Hindu yang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan politik dan mensponsori pengkodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa 1 Al-Amgiri. Tetapi tindakan tersebut membuat kemarahan orang-orang Hindu. Jadi sehingga tindakan tersebut menimbulkan pemberontakan pada masanya. Meskipun pemberontakan dapat dipadamkan, tetapi tidak sepenuhnya pemberontakan tersebut dapat diselesaikan. Sehingga banyak provinsi-provinsi yang letaknya jauh dari pusat kerajaan memisahkan diri dari pemerintahan Al-Amgiri tersebut. Pemerintahan setelah Raja Al-Amgiri pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal ini dipimpin oleh generasi-generasi yang lemah. Sampai pada tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal ini tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dominasi, sehingga terjadi konflik di berbagai daerah dan banyak sekali sultan-sultan yang tidak dapat mempertahankan berdirinya kerajaan Mughal. Adapun proses kemunduran kerajaan Mughal di India itu diawali dengan kekuasaan politiknya yang mulai merosot. Pemimpin di tingkat pusat menjadi ajang perebutan, ajang adu kekuasaan, dan Islam di bagian timur semakin lemah dan semakin mengancam. Para pedagang Inggris semakin kuat menguasai pantai, sehingga penerus-penerus raja tersebut tidak mampu menghadapi masalah yang ditinggalkan. Adapun faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir adalah lemahnya kekuatan militer Raja Mughal. Yang kedua adalah kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Terjadinya konflik antar agama sangat keras ditandai oleh sultan-sultan sesudahnya, dan semua pewaris tahta kerajaan pada raja-raja akhir adalah orang-orang yang lemah dan dalam bidang kepemimpinan. Sehingga dengan alasan tersebut di dinasti Mughal mengalami kemunduran atau tidak dapat lagi berkuasa, atau masa kejayaannya sudah runtuh. Demikian, sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.